Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup AMP, hidup KMPB, hidup solidaritas pelajar mahasiswa peduli rakyat Papua FSMPRP. Ya, Ikatan Pelajar Mahasiswa Dunia Kota Studi Makassar bersama mahasiswa Papua 7 wilayah adat beserta solidaritas yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pelajar Mahasiswa Peduli Rakyat Papua FSMPRP merespon dan mendesak atas situasi demikian berada tepatnya pada tanggal 31 Maret 2026 yang dimana sampai detik ini belum redam. Untuk itu kami mahasiswa dunia serta mahasiswa Papua 7 wilayah adat lainnya serta solidaritas yang tergabung dalam FSMPRP Makassar sangat mengutuk keras kepada pihak aparatur negara yang melakukan pembunuhan membabi buta terhadap rakyat sipil yang tidak bersalah. Ini merupakan salah satu pelanggaran HAM yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, yang dimana TNI Polri menyalahgunakan alat negara untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah. Melihat dengan kronologi kejadian sebelum menemukan pelaku pembunuhan terhadap salah satu anggota polisi yang berinisial JE, seharusnya sebagai pihak keamanan lebih mengedepankan perlindungan hukum terhadap warga sipil, bukannya bertindak sewenang-wenang di luar dari prosedur hukum yang ada. Tindakan aparatur negara ini sangat mengecewakan semua kalangan, sehingga kami mendesak juga kepada pimpinan daerah, bupati, dan lembaga DPRD beserta lembaga independen harus turun tangan untuk menyelidiki kasus kerugian negara. Kami juga mendesak pimpinan TNI Polri dan Pemda di Kabupaten Logian segera hentikan pendekatan keamanan dan bentuk tim pencari fakta dalam rangka pemenuhan hak atas keadilan bagi para korban dalam insiden 31 Maret di Logian. Operasi balas dendam atas meninggalnya aparat keamanan berinisial JE telah menambah deretan panjang korban nyawa dan harta benda pada masyarakat sipil dalam insiden 31 Maret 2026 di Kabupaten Logian. Pasca terjadinya tindakan kekerasan terhadap satu orang aparat keamanan berinisial JE pada tanggal 31 Maret 2026 selanjutnya disikapi oleh aparat keamanan dengan melakukan operasi penyisiran di sekitar kota dan beberapa tempat di Kabupaten Logian telah berdampak pada terganggunya hak atas rasa aman masyarakat setempat dan bahkan telah menimbulkan korban nyawa, harta benda dari berbagai pihak masyarakat sipil di Kabupaten Logian. Berdasarkan alat bukti elektronik dalam bentuk foto dan video yang tersebar di berbagai media sosial, terlihat ada 4 orang masyarakat sipil yang sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah, baik yang terlihat di dalam dapur milik pribadi maupun di pinggiran jalan raya serta tempat di atas aspal yang berinisial EP, ST, dan MY. Sementara itu ada pula sopir anggota yang melarikan diri ke hutan sementara kendaraan mereka terbakar serta ada pula warga yang dibakar. Pada prinsipnya dengan memperhatikan fakta adanya masyarakat sipil yang sudah tidak bernyawa sehingga jelas menunjukkan bukti terjadinya pelanggaran ketentuan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain itu, dengan adanya fakta darah yang bersimbah pada sekujur tubuh pada korban menunjukkan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran ketentuan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat martabat kemanusiaannya. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa, penghilangan nyawa sebagaimana diatur pada pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Atas dasar itu, maka kami sarankan kepada pimpinan Tentara Nasional Indonesia dalam kurung TNI dan Polri negara Republik Indonesia yang bertugas di Kabupaten Logian untuk hentikan operasi balas dendam atas meninggalnya aparat keamanan berinisial J di Kabupaten Logian. Selanjutnya mengundang atau mengajak Bupati Logian, Ketua DPRD Kabupaten Logian serta pimpinan SKPD di lingkungan Kabupaten Logian beserta tokoh pemuda dan tokoh agama untuk membentuk tim pencari fakta
untuk mengungkapkan siapa pelaku pembunuh aparat berinisial J dan menemukan siapa pelaku pembunuh warga sipil serta siapa pelaku pembakaran mobil milik sopir lintas B Pago serta pembakaran motor milik warga setempat sembari mengurangi jatuhnya korban lainnya, dan juga segera membentuk TPF di atas bertujuan untuk menegakkan ketentuan setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dan mengajukan permohonan pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar sebagaimana diatur pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia sebagai masyarakat yang diberi untuk dipenuhi atas kebebasannya. Dan kami melihat situasi ini dalam insiden 31 Maret di Kabupaten Doge dan situasi konflik di Doge tidak terlepas dari sejarah panjang yang terjadi semenjak Papua dianeksasi dalam negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Pola pendekatan yang dibangun TNI Polri sangat militeristik dan bentuk daripada penjajahan dan pemusnahan orang Papua yang dimana dengan sengaja menciptakan konflik sosial mengakibatkan traumatik dalam kehidupan masyarakat sipil di Doge. Untuk itu kami Ikatan Pelajar Mahasiswa Doge beserta mahasiswa Papua 7 wilayah adat yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Peduli Rakyat Papua FSMPRP menyatakan sikap sebagaimana berikut. 1. TNI Polri stop melakukan penembakan liar terhadap warga sipil tanpa perlindungan hukum di Dogiai. Hentikan penangkapan liar terhadap warga sipil tanpa bukti. Hentikan. Copot dan hentikan Kapolres Dogiai atas nama Yompet Minci Mayor Esa. Copot. Tangkap dan adili pelaku pembunuh warga sipil yang tak bersalah atas nama Yosef Yo 20 tahun, Siprianus Tibagoto 19 tahun, Julita Pidana 60 tahun, Martinus Yobe 14 tahun, Angkia Delwa 19 tahun, beserta luka-luka lainnya sesuai Undang-Undang Pasal 338 tahun 2023. Tangkap. 5. Pemerintah Dogiai segera turunkan tim independen pencari fakta atas terbunuhnya Bribda Juventus Edward beserta 7 warga sipil korban penembakan dan korban luka-luka lainnya. Negara stop melakukan cipta kondisi dengan manajemen konflik melalui pendekatan militeristik yang tidak terkontrol di Doge beserta seluruh tanah Papua. Hentikan penghilangan paksa dan negara mematuhi prinsip Undang-Undang 1945 sesuai Pasal 28 Ayat A. Hentikan. Makassar 1 April 2026 Mediator ANP, KNPB dan FSMRP dan mahasiswa Dogiai. Hidup rakyat. Hidup. Hidup rakyat. Hidup. Hidup mahasiswa Dogiai. Hidup. Hidup ANP. Hidup. Hidup ANP. Hidup. Hidup KNPB. Hidup. Hidup KNPB. Hidup. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka.